Saya mulai dari usaha itu dari yang sangat kecil, nasi dan sarapan pagi. Oh, Itu iya iya kencang iya. sekali baru kita Kita posting post, itu langsung ada ya penontonnya. udah Dan langsung banyak pesan ya. Inspiring. Informative. And entertaining. Welcome to Radio Talk, podcastnya RRI Pekanbaru. Hai Radio People, ketemu kembali kita di Radio Talk. Saatnya bicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Nah, bagi kamu semua yang mungkin hobi makan ya, siapa sih yang nggak kenal dengan tamu saya yang ada di samping saat ini? Yaitu owner dari Selera Kampung. Apa kabar Ibu? kabar baik. Ini ada yang unik nih, Ibu Rahma Hidayani. Iya, Atau yang sering dipanggil dengan Ibu Era. agak sedikit lari ya, Lari. tapi memang itu panggilan sayang ya Bu ya, Ibu Hera. Ibu Hera adalah owner dari Selera Kampung. Kalau misalnya warga Kota Pekanbaru sudah pasti mengenal lah dengan Ibu Hera ini, karena memang sering mungkin dengan porsi besar, porsi kecil itu udah mainan Ibu Hera Iya. sehari-hari ya Bu ya. Dengan berbagai macam acara. Dengan berbagai macam acara. Baik, tapi topik yang akan kita omongin pada hari ini yaitu terkait dengan UMKM Go Digital Maju Tanpa Batas. Wah, ini pastinya kalau sudah UMKM ini mainannya Bu Hera sehari-hari. Dan yang pastinya sudah mendigitalisasi begitu ya, iya. Bu Hera ya. Tapi kalau boleh Rani mungkin ulas sedikit. Ini Bu Hera Selera Kampung atau membuka usaha kuliner ini sejak kapan sih Bu Hera? Kurang lebih tahun 2012 ya. 2012? Iya, mulainya. Jadi saya itu awalnya untuk menghindari masak di rumah. Oh, awalnya menghindari masak tapi jadi juru Iya, masak. jadi juru masak. Jadi tadinya kan ada warung di depan rumah. Mereka menawarkan untuk take over. Saya pikir boleh juga tuh, biar karyawan aja yang masak, saya jadi bisa jalan-jalan gitu. Ternyata pas warung itu berjalan dan mulai menampakkan hasil, saya juga berpikir bagusnya saya tekunin gitu. Dan jadilah sampai sekarang profesi saya di situ. Surprise saja jadi owner Selera Kampung. Iya. Ini kenapa sih tertarik dengan usaha atau dunia kuliner nih Bu? Kan ribet ya kalau misalnya ya kalau bagi saya sih ribet ya. Tapi kalau Banyak Bu Era itunya. udah mainan sehari-hari. Ini kenapa nih Bu memilih Ya, dunia kuliner? tadinya profesi saya adalah karyawan swasta di bidang spare part, dan saya sempat buka usaha sendiri, berdiri sendiri. Yang tadinya di Mitsubishi, terus saya keluar, saya usaha sendiri. Terus di penjualan spare part itu kebanyakan orang utang. Oh iya. Nah, jadi saya berpikir kalau saya tekunin bidang ini, saya hanya mendapatkan nilai di kertas. Lalu saya berpikir, gimana saya banting ke usaha yang lain, yang usahanya saya buka pagi, sorenya saya dapat hasilnya. Dan saya melihat, ini kuliner yang seperti ini. Nah, di situ saya saya dalami kuliner yang ternyata saya bisa eksis lah di dunia kuliner. Oke. Tapi sebelumnya apa Bu? Udah langsung buka yang dengan porsi yang sebesar ini atau seperti apa nih Bu Era? Belum. Saya mulai dari usaha itu dari yang sangat kecil. Kecil. Iya, Jenis yang kuli-kulian bukan? Iya, tadinya kan yang warung yang saya beli dari take over itu hanya menjual nasi dan sarapan pagi. Terus saya melihat antusias orang yang berkunjung, saya mengembangkan ke kue. Oke. Dan kue pun saya aplikasikan dengan cara penjualan di spare part. Saya datangi kantor-kantor dengan karyawan saya yang datang ke kantor-kantor, dan customer bertanya tempatnya di mana. Kebetulan waktu itu tempat kita masih di dalam gang. Oke. Nah, dari situlah promosi dari mulut ke mulut. Nah, gitu.
Sampai sekarang sampai ini. sekarang ini. Berarti Bu Era ini melalui proses yang ini juga ya, dari kantor ke kantor, Iya. promosi ke sana kemari Iya, begitu ya. panjang. Nggak langsung yang enak seperti saat ini Enggak, ya Bu Era ya. Gimana jadi sih Bu, apa namanya, gambaran mungkin memulai usahanya itu dari seperti apa nih? ya seperti yang saya bilang tadi, dari mulut ke mulut belum secanggih sekarang ini. Kalau sekarang ini mungkin yang lain itu bisa usaha dari rumah terus posting di media sosial, semua orang seluruh dunia tahu. Iya. Nah, itu lebih gampang di era sekarang. Kalau dulu dari mulut ke mulut, terus dari packaging, kita cetak packaging seperti apa, jadi kita kasih nomor telepon dari brosur. Nah, dulu seperti itu, dan sekarang kita tinggal kalau apa yang kita masak kita posting, kita masukkan ke medsos, itu semua orang bisa pesan. Ibu masak apa? Saya mau ambil ini, nanti dikirim ke Gojek. Itu udah gampang sekali. Oke. Gitu. Tapi kalau dulu belum proses seperti ini ya. Belum. Kayaknya perjuangannya juga lebih ekstra begitu iya. ya Bu Era ya. Tapi Iya. apa sih suka dukanya Bu Era dengan usaha kuliner ini? Ya, kalau usaha kuliner Sukanya dulu deh. Kalau sukanya kan lebih gampang ya kan. Kalau sukanya ya kita bisa apa ya? Kalau usaha kuliner kan lebih ini semua orang membutuhkan, ya. Semua orang butuh makan, dan kalau orang melihat aja, udah timbul selera, pasti beli, gitu Iya, kan? bener. Suka. Jadi kita cepat mendapatkan hasilnya, dan kita cepat membaca, apa sih yang dimaui customer. Besoknya hari ini kita cuman bikin 50, besok kita tingkatkan jadi 100 gitu. Jadi kita bisa membaca maunya pasar tuh seperti apa. Nah, terus kalau dukanya ya mungkin ya capeknya tadi. Capek ya. Dari jam berapa rutinitas kalau dunia usaha kuliner nih sih Bu? Tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Kalau kita kita pesanannya banyak, tentu kita agak lebih cepat. Karena kita kan yang namanya makanan itu nggak bisa terlambat. Betul. Apalagi untuk acara kita harus on time. Kan nggak mungkin kita berseliweran orang lagi acara kita ini. Jadi kita harus on time. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak boleh terlambat. Oke. Nah, itu Karena tipsnya. kalau jam 11 itu udah pasti harus jam 11 diantar Iya, ya ke tempat masing ke Iya. tempat tujuannya. Bu Era, yang pasti ini kan sudah mendigitalisasi ya. Nah, ini pangsa pasar Ibu juga pastinya sudah ada yang offline dan juga online. Iya. Nah, ini seperti apa kalau Ibu dunia usaha dari Selera Kampung ini untuk digitalisasi, Bu? Bagaimana? Medsos apa aja yang udah Ibu pergunakan? Kalau medsos ya kayak IG, itu saya punya IG Selera Kampung Rahma, terus juga Facebook, terus yang paling sering itu, yang paling cepat responsibility-nya adalah di status WA. Oh, Itu iya, kencang iya. sekali, baru kita posting post. itu langsung ada penontonnya. Udah langsung banyak pesan ya? Banyak kayak orang yang pesan gitu. Apalagi kalau bulan puasa itu sangat memancing. Oke. Kalau TikTok sekarang pakai juga nggak Bu? TikTok ada juga. Cuman kalau TikTok saya kurang saya sendiri, cuman karena saya ini makanan kategori makanan basah. Jadi kalau TikTok tuh mungkin yang lebih cepat ke makanan kering karena bisa dikirim kemana-mana gitu. Oke, baik. Tapi kalau pangsa pasarnya Ibu seperti apa nih di Selera Kampung? Pangsa pasar saya global ya, semua ya, tapi yang paling fokus ya untuk ibu-ibu rumah tangga, yang orang ibu-ibu kantoran, Dulu gitu. pekerja gitu ya. Yang tidak sempat masak, gitu. Tinggal beli, udah bisa Iya. langsung dimakan ya. Terus untuk yang orang yang kantoran yang bisa yang punya event gitu kan, terus atau yang ada acara arisan kah di rumahnya, atau anaknya mau wedding, kita siap semua. Oke, tapi di dunia digital saat ini, kira-kira kalau Ibu menggunakan digitalisasi ini berefek tidak Bu? Efeknya ada peningkatan tidak? Oh, sangat drastis ya. Kalau untuk digital ini sangat berarti untuk pengguna usaha. Sangat berarti karena untuk menjangkau
di mana-mana yang tidak terjangkau oleh yang kita rasanya nggak mungkin, karena saya sendiri dapat orderan tuh dari berbagai macam kabupaten di sini. Ya pernah saya diundang catering ke Siak, ke Duri, Oke. ke Dumai gitu. Berarti sudah hampir menyeluruh di Provinsi Riau Iya, gitu ya. untuk kepulauan sih enggak ya. Ya, oke. Karena memang jaraknya juga cukup Iya, jauh gitu ya. Bu Hera, ini pasti kan apa namanya kalau sudah usaha kuliner menyasar ke ibu-ibu ya. Nah, ada nggak pesan dari Bu Hera sebagai seorang ibu untuk ibu-ibu yang mungkin ingin membuka usaha juga kuliner? Ini seperti apa nih Bu Hera? Untuk meningkatkan income keluarga, sebaiknya ibu-ibu itu kreatif dalam usaha, seperti memasak kue, karena banyak ya benefit yang didapatkan dari kreativitas tadi. Misalnya kita terus income, jadi kita bisa, mana ibu-ibu yang bisa menitipkan hasil karyanya ke saya, terus kan dapat hasil. Begitu juga saya terapkan dengan karyawan saya. Karyawan saya ajarkan misalnya untuk membuat pastel, bikin apa. Karena kalau udah orderan banyak kan saya nggak tercover semua. Benar. Saya bisa minta bantuan sama karyawan saya tersebut. Jadi di rumah dia juga bisa kasih kerjaannya ke anak dia gitu kan. Nah, jadi anaknya juga kerja di rumah gitu. Oke, berinovasi lah ya. Berinovasi gitu. Tapi kalau boleh tahu sekarang karyawannya berapa sih, Bu? Kayaknya udah banyak deh ya. Melebihi karyawan di sini kayaknya ya. Udah berapa, Bu? Udah Kalau 50? enggak, karena kita juga kalau banyak acara kita menggunakan tenaga kasual. Gitu. Oke, jadi kira-kira berapa nih Bu karyawan? Karyawan ada 25. 25. Wah, setengah dari 50 ya, Iya, lumayan. karena juga kita menangani industrial, terus sekolah. Yang sekarang kita tangani ada saya catering tetap di Indofood, terus untuk sekolah Dharma Yuda, gitu. Terus untuk instansi Pemko, Pemprov. Itu sudah makanannya Ibu sehari-hari ya. Tapi apa nih Bu, tips untuk mempertahankan? Nah, dunia kuliner itu kan pasti harus Iya. ada pertahanan yang kuat ya, agar persaingannya banyak tapi tetap di hati pelanggan tuh kita Iya. gitu. Itu seperti apa nih Bu Hera? Karena untuk tip untuk mempertahankan tadi ya itu kreativitas. Kita kan banyak makanan yang viral, kita juga harus belajar. Oh, yang viral ini seperti ini sekarang, yang misalnya makanan kekinian, tapi kita implementasikan dengan masakan kita. Gitu. Jadi kita jangan mentang yang laku itu aja, customer bisa bosan. Kita harus dengan berinovasi lah, selalu berinovasi untuk makanan. Jadi orang tuh juga penasaran, besok ini di Selera Kampung ada apa ya? Gitu. Oke. Berarti setiap hari berubah ya nih Bu ya? Menu-menu yang dihadirkan Ada gitu? yang makanya kita juga kita lihat yang paling laku di mana, terus inovasi kita satu persatu kita perbaharui gitu. Oke, baiklah. Tapi biasanya kalau untuk best seller, nah ini kan kalau UMKM kan ada nih ya, di kuliner kan ada ya, Iya. best seller. Best sellernya tuh di mana deh Bu? Jadi karena kita adalah masakan kampung, tentu kita memegang masakan kampung tadi, ya seperti gulai tunjang, kalio jengkol, itu yang nggak pernah ini ya. Sedap ya. Dendeng lambo, terus rendang, terus yang sering dicari orang adalah tumis tumis kecombrang. Kecombrang. Itu wah. segar. Jadi yang mana patah selera, Oh, sampai katanya kalau mertua lewat nggak kelihatan ya Bu ya, udah ini ya. Oke, baik. Jadi memang dunia digital itu penting ya, berinovasi juga penting agar meningkatkan juga kualitas usaha kita. sangat penting. Jadi kita mengiklankan sekarang, ini misalnya sekarang kita tayang, jam makan orang bisa datang. Itu juga
tip untuk memanggil customer. Nah, jadi customer yang tadinya tidak lapar jadi lapar. Ayo kesini Ayo seperti kesini. ini ya Iya, boneka ayo kesini kucing itu. kucing itu. Oke, apa nih Bu pesan sekali lagi Bu kepada masyarakat apa namanya ya bukannya dari ibu-ibu lah, dari bapak yang ingin membuka dunia usaha nih Bu, mempertahankannya seperti apa dan jangan takut ini untuk memulai usaha, terutama dunia kuliner. Ya, kalau untuk dunia kuliner itu sangat luas ya. Kebetulan saya juga bernaung di Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, itu yang disebut ABJI. Jadi bagi pengusaha pelaku kuliner yang memiliki usaha UMKM khususnya dan catering, mari bergabung di ABJI. Jadi di sana kita bisa mengetahui dan mengembangkan usaha kita. Gitu. Dan itu juga untuk apa? Untuk bagaimana bisnis kita ke depan. Karena kalau kita bergabung dengan ABJI itu udah standarisasi nasional. Oke, menambah ilmu juga Iya, ya. Bagaimana kita mempertahankannya juga. Mempertahankan dan bagaimana eksis di dunia apalah. Ya, bisnis kuliner. Bisnis kuliner dan juga mengikuti zaman digitalisasi. Oke. Tapi salahnya nggak ada makanannya ini hari ini ya Bu. Bercanda ya Bu Hera nanti ya. Baiklah, terima kasih untuk Bu Hera sudah main-main ke sini. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kita sambil ngomong-ngomong sambil makan kayaknya seru juga ya Bu ya. Bisa kita undang itu seperti apa tadi acara apa yang bakalan diadain RRI. Oh iya, nanti sambil ngobrol-ngobrol sambil makan kayaknya seru juga. Icip-icip, acara icip-icip ya. Icip-icip ya. Nanti saya undang ya. Oke, baik. Baiklah, Radio People, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Hera, Ibu Rahma Hidayani, owner dari Selera Kampung. Jadi kalau misalnya kamu penasaran ya, langsung aja ke Selera Kampung. Jalan apa Bu? Jalan Mangga nomor 11 ABC. ABC. Wah, keren sekali ya. Nomor 11 ABC. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa.